Halo, selamat hari Rabu teman-teman semua. Ya, ini gue rekam jam 7:03 ya pagi waktu Indonesia Barat. Jadi tadi gue bangun sekitar kebangun sekitar jam setengah setengah 7. Kemudian kaget ya. Kaget karena akhirnya setelah negosiasi yang begitu panjang, akhirnya Arsenal berhasil menyelesaikan proses negosiasi yang begitu panjang, mengamankan jasa Declan Rice dari West Ham United ya. Jadi ya ini menarik sih karena era sekarang patokan kita untuk mendapatkan berita yang valid sudah mulai bergeser dari yang tadinya konvensional, koran atau mungkin bahkan online, sekarang jadi ke sosial media ya. Here we go. Ya, kalau belum ada Here We Go, semua orang belum yakin. Karena kemarin memang prosesnya begitu panjang, ada tarik ulur, kemudian juga diganggu ya dalam tanda kutip oleh Manchester City yang sempat memberikan penawaran dan harganya menjadi melambung, tapi akhirnya Arsenal berhasil mengamankan Declan Rice lah, intinya itu. Nah, ini gua akan bacain detailnya dan juga nanti gua akan berikan sedikit pandangan gua terkait dengan di mana dan seperti apa nanti Declan Rice akan bermain di Arsenal ya, walaupun kita udah tahu posisinya adalah sebagai DM atau gelandang bertahan. Ini agak goyang-goyang dikit ya. Oke, pertama harganya 100 juta pound sterling. Jadi kalau dirupiahin ini berapa ya? 2 triliun mungkin ya, kurang lebih segitu ya. Karena 1 pound sterling itu sekitar 19 ribuan kalau nggak salah. Oke, gua coba hitung detail ya supaya kita lebih well informed. Ya, sekitar segitulah 2 triliun ya. Kemudian juga ada add-ons. Add-ons ini senilai 5 juta pound sterling ya. Standar lah biasanya kalau misalnya juara atau mungkin dia jadi top skor atau apa, intinya kalau Arsenal dapat gelar biasanya nanti akan ada tambahan. Nah, itu 5 juta dolar itu sekitar 100 miliar. Ini add-on saja gede banget ya. Terus ini akan menjadi berarti transaksi atau penjualan pemain Inggris termahal ya, terakhir dipegang sama siapa ya, si Maguire kalau nggak salah ya. Tapi intinya sekarang dia adalah pemain Inggris paling mahal sepanjang sejarah, dan juga pemain Arsenal paling mahal sepanjang sejarah Arsenal. Ini luar biasa ya, 100 juta pound sterling. Terus ya detail agreement udah dibereskan. Jadi tadi malam mungkin ya prosesnya ya, sampai tengah malam, mungkin sekitar jam 12 malam mungkin atau jam 1. Jadi mungkin nggak sampai jam 12 ya, mungkin sekitar jam 10-an. Jadi di sini mungkin sekitar jam 4 jam 5 subuh Here We Go langsung bersabda ya. Jadi langsung semua rame gitu ya. Nah, terus apalagi ya? Jadi ini pembelian kedua Arsenal setelah Kai Havertz diamankan oleh Arteta juga ya. Jadi ini boleh dibilang bisa jadi ini menunjukkan juga ambisi dari Mikel Arteta, ambisi dari Arsenal untuk menuntaskan dahaga gelar Liga Inggris yang terakhir mereka dapatkan 2004 kalau nggak salah ya, 2004. Jadi terakhir itu Invincible juga, tahun lalu hampir juara, hampir sepanjang musim ada di puncak klasemen, tapi beberapa pekan terakhir lah goyang dan akhirnya kesusul, dan salah satu faktornya adalah menurunnya penampilan Thomas Partey. Ya, jadi ini bisa jadi ini akan menjadi missing puzzle, dan kita lihat ya karena juga City juga saingan terberat dari Arsenal juga berbenah juga dengan mendatangkan Kovacic. Ya, tengahnya juga semakin kuat. Jadi ini menjadi menarik. Apalagi kepercayaan diri lawannya ini, City juga lagi top speed ya. Artinya mereka baru aja mendapatkan treble, jadi juga nggak akan gampang ini soal mentality ya. Dan kalau gue lihat sebelum ini gue selalu mengatakan Declan Rice ke Arsenal itu mungkin, atau Declan Rice dengan Arsenal itu sebenarnya agak-agak mirip dengan mungkin Harry Kane dengan MU gitu. Jadi Declan Rice adalah gelandang bertahan yang bagus tanpa klub yang mumpuni lah, gue bilang gitu. Jadi tidak memberikan panggung untuk seorang pemain penting gitu. Karena dia kan di Inggris kan inti ya.
di tengah setelah Calvin Phillips sudah mulai kegeser atau turunlah performanya. Nah, cuman sementara Arsenal adalah klub yang punya panggung tapi kekurangan missing puzzle tadi. Seorang gelandang pertahan yang bisa bermain multifunction sebenarnya. Declan Rice juga build up serangan juga bagus, megang bola juga oke banget, stabil, nggak panik, punya kemampuan syuting juga. Ya artinya nanti Partey bisa diduetkan di tengah, double pivot, dua gelandang yang sangat luar biasa, bisa juga sebagai ya inti pemain gelandang bertahan inti. Thomas Partey yang mungkin ya ganti-gantian gitu. Tapi ya Declan Rice sudah pasti inti ya. Lu kalau beli pemain 100 juta pound sterling, sorry gue masih ngantuk nih. Kalau beli pemain 100 juta pound sterling dicadangin ya nggak mungkin lah rasa-rasanya. Nah, kemudian kita akan memprediksi sedikit ya line up dari Arsenal, terutama tengah ke depan. Declan Rice dengan Thomas Partey ini jadi double pivot. Kemudian di tengahnya, kanannya Bukayo Saka, gue rasa nggak tergantikan. Kemudian Odegaard, dan di kiri bisa Havertz, bisa Martinelli, ya mungkin juga bisa Trossard ganti-gantian. Jadi banyak banget pilihannya, luar biasa ya. Kemudian di depan target man-nya Gabriel Jesus. Nah, dengan udah komplitnya, jadi Arteta itu mengusung strategi dia field in dulu pemain yang dibutuhkan, baru mungkin setelah ini dia akan lepas satu atau dua, mungkin kita nggak tahu ya, karena di sana banyak pemain yang kelihatannya akan sulit bersaing. Misalnya mungkin Reiss Nelson, kalau Emil Smith Rowe gue nggak tahu ya, mungkin karena ini juga masa depan Inggris, bisa jadi dipertahanin dan masih muda ya kesempatan, atau mungkin Nketiah gitu. Tapi kalau gue sih sayang sebenarnya yang dijual, karena kita nggak tahu nanti mungkin tengah musim cedera kayak waktu itu dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin tetap akan dipertahankan. Ya mungkin satu lagi back kanan harus dibeli. Gue rasa sih tinggal itu ya, back kanan. Karena kalau back kanan ada, stok back tengahnya jadi agak aman. Ada William Saliba, ada Gabriel, dan juga ada kok gue mau bilang John Stones ya, Ben White kan bisa tengah bisa kanan gitu. Jadi aman lah. Kalau bisa beli back kanan yang bisa back tengah juga. Jadi stok back kanannya ada double, back tengahnya juga demikian, seperti itu juga ya. Kalau back kiri mungkin ya untuk saat ini tinggal stabilin Zinchenko aja gitu, dengan pelapisnya Tierney udah aman ya. Oke, mungkin apalagi ya. Ya mungkin itu aja dulu. Gue update aja dulu soal itu. Soalnya gue kaget juga tadi pagi Hirigo udah bersabda, detailnya udah selesai. Jadi feeling gue paling lama sekarang hari Rabu, paling lama mungkin besok udah bisa megang baju ya. Jadi detail dengan klubnya udah, dengan pemain udah, mungkin hanya tinggal tes medis ya. Bisa jadi mungkin sore ini atau malam ini, karena sekarang di Inggris mereka baru aja tidur, mungkin habis negosiasi capek ya. Tapi negosiasinya kan bukan Declan Rice ya, tapi agennya. Jadi mungkin dalam beberapa jam ke depan ada tes medis, bisa jadi lebih cepat, karena kalau udah selesai detailnya ya udah hanya tinggal formalitas saja, hanya tinggal tanda tangan, foto dan seterusnya. Mungkin itu dulu yang mau gua tambahin. Coba kita lihat terakhir ya, siapa tahu ada perkembangan. Soalnya ini gua bener-bener bikinnya dadakan banget. Dan bahkan kalau kita lihat di ini teman-teman ya, kalau kita lihat di berita-berita yang mainstream juga ini agak telat ya. Nah, ini kita coba baca di The Guardian ya. Ini juga agak lumayan cepat juga nih The Guardian. Nah, mungkin bisa jadi mungkin besok atau weekend ini, kalau menurut The Guardian akan menjalani medical test. Oke, ya mungkin itu dulu ya. Jadi soal ini sedikit sebelum gue tutup, soal pembayaran juga ternyata Arsenal mengikuti apa yang diinginkan West Ham. Jadi dibayar itu 100 jutanya itu harus lunas end of 2024. Jadi memang sesuai dengan permintaan mereka mau lunas dalam waktu 1,5 tahun, ya kurang lebih 18 bulan ya. Ini yang kemarin sempat menjadi perdebatan yang agak alot lah, karena Arsenal tuh mau dalam 5 tahun gitu, 24 tahun umurnya.
Declan Rice jadi ini future-nya Arsenal ah, dan juga Kai Havertz tadi 65 juta pound ya. Oh satu lagi, gue lupa Timber ya. Jadi Timber ini kalau Timber masuk lengkap sebenarnya udah, tinggal mungkin dia jual satu dua pemain untuk mengimbangkan racanya. Oke, itu dulu deh dari gua. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah sudut pandang kalian atau point of view kalian. Salam sehat ya. Ciao.